Wah, pagi-pagi begini, ibu menunggu siapa? Penjual jamu, Pak. Ibu terbiasa minum jamu ya? Ya, hampir setiap hari. Jamu kan rasanya pahit, Bu. Ada juga yang manis loh. Oh ya? Saya kira semua jamu itu rasanya pahit dan baunya aneh. Yang tidak pahit jamu apa, Bu? Jamu kunyit asam rasanya agak manis. Sedangkan beras kencur agak tawar. Kalau ibu biasanya minum jamu apa? Kunyit asam, beras kencur, atau campuran kunyit dan temulawak. Khasiatnya apa, Bu? Saya kok jadi tertarik? Kunyit dan temulawak berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Beras kencur untuk obat anti pegal linu. Karena terbiasa minum jamu, ibu jadi tahu banyak tentang jamu. Dari kecil orang tua saya selalu membiasakan anak-anaknya minum jamu. Bahkan mereka membuat jamu sendiri untuk diminum. Membuat sendiri. Iya, tapi kalau saya lebih suka beli saja dari penjual jamu. Mungkin karena banyak pekerjaan ya, Bu. Iya, Pak. Pekerjaan rumah sepertinya tak pernah usai. Oh, itu dia yang ditunggu-tunggu. Dialog 2, dialog antara penyiar radio dan antropolog. Selamat siang, Pak. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini. Selamat siang. Kami ingin berbincang-bincang tentang suku anak dalam. Bisa diceritakan, Pak, tentang mereka? Masyarakat suku anak dalam tinggal di pedalaman hutan di Jambi secara berkelompok dan berpindah-pindah. Kalau begitu, mereka masih sangat bergantung pada hutan. Betul, meskipun demikian, mereka sangat menjaga hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Sepertinya kita harus banyak belajar menjaga hutan dari mereka. Bagaimana dengan kegiatan berburu? Mereka berburu binatang seperlunya saja. Mereka pun tidak menebang pohon yang buahnya dapat dimakan atau yang biasa menjadi sarang lebah madu. Jadi, cara mereka berinteraksi dengan alam adalah dengan saling memberi, saling memelihara, dan saling menghidupi. Betul, hutan menjadi sumber nilai, norma, dan pandangan hidup mereka. Jadi, bisa dikatakan hutan merupakan tempat istimewa bagi mereka. Ya, mereka tidak pernah mencemari lingkungan. Mereka memanfaatkan hutan, tetapi tetap menjaga siklusnya. Apa ada sanksi jika ada yang tidak ikut menjaga hutan? Ada, diasingkan dari kelompok. Begitulah, kearifan yang telah ada tetap mereka pertahankan. Apa setiap kelompok dipimpin oleh kepala suku? Betul, mereka dipimpin oleh orang sakti yang disebut tumenggung. Dialog 3 antara hakim dan saksi dalam suatu persidangan. Saudara saksi, apa yang Anda temukan di situ? Oh, waktu saya datang belum ada apa-apa, hanya ada 2. Ya, ada 2 berangkas. Oh, ada 2. Ada 2 buah berangkas. Iya. Ya, kemudian? Waktu saya datang, di sana saya lihat ada beberapa orang sedang mencoba membuka berangkas itu dengan paksa. Apakah mereka berhasil membukanya? Iya, mereka membongkar dengan menggergaji. Akhirnya terbuka. Akhirnya terbuka. Nah, saudara saksi menyaksikan apa isi berangkas yang terbuka itu? Oh iya, dalam berangkas pertama, saya melihat ada dokumen-dokumen, seperti berkas-berkas. Apa saksi ikut membacanya? Tidak, Tidak. Kemudian berangkas kedua, isinya apa? oh, yang kedua, Yang kedua, ada perhiasan dan uang. perhiasan dan uang. Uang apa? Uang Indonesia. Uang Indonesia ada, uang asing juga ada. Berapa jumlahnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, dalam pembongkaran berangkas itu, siapa saja yang hadir? Maksud saya, yang menyaksikan. Dari yang hadir itu, siapa yang saudara kenal? Di situ, ada beberapa petugas polisi yang tidak saya kenal. Petugas polisi yang saudara tidak kenal? Iya, iya, Apakah saudara saksi mendengar kalau ada pertanyaan, ini siapa yang punya? Berangkas ini siapa yang punya? tidak, saya tidak mendengar. Dialog 4.
Dialog antara mahasiswa W dan penyuluh pertanian P di sawah. Padinya sudah menguning semua. Tampaknya para petani di sini berhasil. Ya, mereka akan panen raya sekitar 3 hari lagi. Bapak membina petani di sini sudah lama. Sudah cukup lama. Saya ingin bertanya, kalau Bapak tidak keberatan, Silahkan, saya senang ada mahasiswa seperti Anda yang tertarik dengan pertanian di sini. terima kasih. Apakah padi ini termasuk jenis unggul? Ya, ini varietas unggul tipe baru yang pertama. Namanya Fatmawati. Fatmawati, seperti nama orang? Ya, untuk mengabadikan nama Ibu Fatmawati, istri proklamator kita. Jenis padi ini dilepas pada Hari Pangan Sedunia beberapa tahun lalu. Kalau dikatakan jenis unggul, apa saja keunggulannya? Yang paling menonjol adalah produktivitasnya yang tinggi. Maksud Bapak, hasil panennya lebih banyak dibandingkan jenis padi lain. Benar, produktivitasnya antara 9 sampai 10 ton per hektar. Kalau begitu, hasilnya bisa 2 kali lipat dari rata-rata produktivitas padi nasional. Oh, sudah pasti. Wah, sangat mengesankan. Tentu ada keunggulan lain. Ya, malainya panjang. Terdiri atas 300 butir padi. Kemudian, batangnya tidak mudah rebah. Kekuatan batangnya ini warisan dari padi gogo. Jadi, padi ini merupakan Silangan. Benar begitu. Fatmawati tercipta melalui penelitian panjang. Padi ini persilangan antara Gogo dengan Ramos. Keduanya juga dikenal sebagai padi unggul. Saya ingin tahu kualitas gabahnya. Gabah hampa dari padi jenis lain bisa lebih dari 30%. Monolog 1. Kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal. Tepat pukul 8 dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Semua penumpang kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harap segera naik. Kereta api telah siap di jalur 2. Para pengantar penumpang harap segera turun dari kereta. Sekali lagi, semua penumpang kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harus segera naik dan para pengantar harap segera turun dari kereta. Kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harus segera akan diberangkatkan tepat pukul 8 malam. Kami beritahukan pula bahwa kereta api dari Surabaya sebentar lagi akan masuk ke jalur 3. Kereta sekarang sampai di stasiun Jatinegara. Kami mohon maaf kereta api dari Surabaya datang terlambat beberapa saat. Para penjemput penumpang kereta api dari Surabaya harap menunggu di peron 3. Untuk calon penumpang kereta api jurusan Solo, kami beritahukan bahwa kereta api Anda masih berada di stasiun kota. Kereta api jurusan Solo akan masuk stasiun Senen di jalur 1 sekitar pukul 8.30 nanti. Monolog 2. Dalam perjalanan di Kalimantan Timur, saya mengunjungi tempat tinggal suku Dayak Kenya. Budayanya sangat unik. Mereka umumnya tinggal di pedalaman dan di sepanjang sungai-sungai besar, yaitu Mahakam dan Kahayan. Kehidupan mereka masih alami, belum tersentuh oleh kehidupan yang serba modern. Rumah adat suku Dayak Kenya umumnya terbuat dari kayu besi. Rumah itu disebut lamin atau betang. Bentuknya besar dan tinggi. Lamin didiami oleh satu keluarga suku yang jumlah anggota keluarganya dapat mencapai ratusan jiwa. Setiap keluarga suku mempunyai seorang kepala lamin. Tidak hanya untuk tempat tinggal,
Lamin juga digunakan untuk mengamankan diri dari musuh. Tolong-menolong dan gotong royong merupakan kebiasaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Kenya. Pada saat berladang, membangun lamin, dan melaksanakan upacara-upacara adat, mereka bantu-membantu. Mereka saling menolong tanpa memandang asal-usul dan status sosial. Jika ada tamu berkunjung, mereka selalu ramah dan tidak segan menjamunya, meskipun dengan makanan ala kadarnya. Yang paling menarik bagi saya adalah para wanitanya yang berdaun telinga panjang. Daun telinga mereka memanjang karena menahan berat anting-anting. Daun telinga mereka memanjang karena menahan berat anting-anting. Jumlah anting-anting yang mereka pakai akan bertambah seiring pertambahan usia. Monolog 3. Apakah Anda ingin berinvestasi melalui reksadana? Perhatikan hal-hal berikut agar investasi reksadana yang Anda lakukan sesuai dengan harapan Anda. Pertama, kenali dan pahami berbagai jenis dan aturan reksadana yang ada. Banyak bank dan lembaga manajemen investasi menawarkan berbagai pilihan produk reksadana dengan keunggulan masing-masing. Biasanya, mereka menyediakan dokumen prospektus atau semacam proposal yang berisi informasi, misalnya informasi karakteristik produk, profil lembaga, dan tata cara pembelian unit investasi. Pelajarilah prospektus tersebut sebelum memilih produk reksadana tertentu. Karena untuk mempercayakan pengelolaan dana kepada manajer investasi, Anda harus memilih lembaga yang paling menjanjikan keuntungan dan keamanan investasi. Kedua, pertimbangkan risiko investasi yang akan Anda pilih. Produk reksadana yang ditawarkan biasanya merupakan gabungan investasi melalui beberapa jalur, seperti efek, sukuk atau obligasi syariah, dan instrumen pasar uang yang risikonya berbeda-beda. Makin tinggi risiko investasi, makin tinggi pula kemungkinan keuntungan yang akan Anda peroleh. Untuk menghindari kerugian yang besar, pilihlah reksadana yang berisiko rendah atau sedang. Pahami pula bahwa serendah apapun risikonya, reksadana merupakan salah satu jenis investasi yang lebih berisiko daripada investasi keuangan lain, seperti tabungan dan deposito. Secara tidak langsung, reksadana amat bergantung pada kondisi ekonomi dan politik, baik nasional maupun global, yang selalu berpengaruh pada aktivitas di bursa saham dan pasar uang. Ketiga, jika memiliki dana yang berlebih, investasikan dana Anda tidak hanya pada satu jenis produk reksadana. Menggabungkan berbagai jenis reksadana dari berbagai lembaga manajemen investasi dari yang berisiko rendah sampai tinggi akan lebih menjanjikan keuntungan dan keamanan investasi. Selain itu, Anda dapat memilih produk reksadana yang sesuai dengan kenyamanan Anda. Saat ini, banyak tersedia produk reksadana, baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Selamat datang para peserta simposium peran akupunktur medik dalam penanggulangan ketergantungan narkoba. Akupunktur merupakan cara yang efektif untuk mengatasi ketergantungan pada obat-obatan karena dalam waktu relatif cepat, pasien dapat ditangani. Bapak dan Ibu peserta simposium, terapi ketergantungan pada narkoba awalnya dikembangkan di Vietnam. Terapi ini terdiri atas 3 metode, yakni akupunktur elektro, farmakopunktur yang memanfaatkan vitamin B kompleks dan akupressure massage. Mekanisme akupunktur medis dalam menanggulangi masalah kesehatan atau penyakit dapat dijabarkan melalui sistem saraf, sistem reaksi inflamasi lokal, sistem komunikasi intersel, dan sistem energi kuantum. Dalam penyembuhan penderita narkoba, mekanisme akupunktur hanya pada sistem saraf dan reaksi inflamasi lokal. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menanggulangi narkoba dengan akupunktur antara lain menegakkan diagnosis adiksi narkoba secara anamnesa, pemeriksaan jasmani, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pemilihan titik akupunktur juga harus tepat.
Titik akupunktur yang tepat berada di daerah yang peka rangsang memiliki efek optimal dalam mempengaruhi produksi endorfin dan turunannya, atau memiliki efek optimal dalam mempengaruhi serotonin dan dopamin. Untuk mengatasi gejala dan tanda overdosis, titik akupunktur yang dipilih dapat bersifat simptomatik atau paliatif. Pada penusukan jarum akan terjadi 3 fase. Pertama, fase konstriksi yang berlangsung 15-30 detik. Kedua, fase kuasi kontrol site yang berlangsung selama 10 detik sampai dengan 2 menit. Dan ketiga, fase vasodilatasi yang berlangsung dari menit kedua sampai dengan 2 atau 3 minggu kemudian. Penusukan titik akupunktur merupakan suatu rangsangan untuk menimbulkan rangkaian respons inflamasi sehingga menimbulkan berbagai respons dalam tubuh seperti sistem imunitas tubuh, sistem humoral, komunikasi antar sel, dan sistem energi tubuh.